Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat apabila khatib tidak membaca ayat ini. Kenapa ayat ini diulang-ulang tiap pekannya? Karena peringatan ini sangat penting. Apabila Bapak Gubernur di kantor gubernur setiap pekannya ada pengumuman yang diulang-ulang tiap pekan, maka pengumuman dan perintah itu pasti penting. Ayat ini tiap Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat apabila khatib tidak membaca ayat ini. Berarti ayat ini sangat penting. Jangan kamu mati. Rasa-rasanya tidak masuk akal ini ayat. Jangan kamu mati. Berarti kita yang tentukan itu mati. Widasat, jangan kau mati nah. Berarti saya yang ngatur. Jangan mati. Berarti mau-mauku, mau besok, mau lusa, mau setelah menikah, mau sebelum menikah, ya mau-mau saya. Jangan kamu mati. Rasa-rasanya tidak masuk akal kan? Orang kaya, orang miskin, Mati. raja-raja, Mati. rakyat biasa, Mati. duda, Mati. jangan dulu. Coba. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Sebab apa? You siap atau tidak pasti mati. Berarti yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah ingin sampaikan kepada kita, wahai Das'ad, kamu lahir agamamu Islam, kau dewasa ngurus KTP, kau tulis agamamu Islam, kau nikah syariat Islam, bikin SIM tertulis agama Islam, tapi hati-hati, belum tentu kau bisa mati dalam keadaan Islam. Allah ingin ingatkan kepada kita, hati-hati kalian, belum tentu matimu mati dalam keadaan Islam. Siapa mereka? Contoh ya, jangan marah. Contoh, lagi sabung ayam digrebek, didapat sama polisi. Jangan lari. Polisi syariah katakan jangan lari, masih lari. Dicari sama polisi, jangan lari, masih lari. Terpaksa tembak peringatan, tembak ke langit. Tembak kedua kali, masih lari. Tembak 3 kali, masih lari. Terpaksa dilumpuhkan. Kakinya ditembak, kepalanya dikena. Saya tanya temanku yang polisi, bagaimana ceritanya? Kakinya kok tembak, kok kepalanya dikena? Dia bilang waktu ditembak dia jongkok, Ustaz. Pantaslah kok kena kepalanya. Mati. Dia ditengarai mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Dia mati lagi dalam keadaan maksiat. Itulah sebabnya selalu diingatkan. Anak muda ngelem lem box, dia campur lem tikus. Jangan kau campur lem Korea, tidak mau tak buka mulutmu itu. Ngelem. Mabuk dia, mabuk setengah, dia ambil motornya. Bayangkan saudara-saudara, mabuk setengah naik motor, dia listrik dikira aspal. Wah, mati kafir kau. Kenapa? Kau dalam keadaan teler.
Nauzubillah min zalik. Inilah sebabnya Allah selalu ingatkan tiap pekan, hati-hati, bisa kau mati dalam keadaan kafir. Salah satu sebabnya karena kalian hobi dan suka makan makanan haram. Nauzubillah min zalik. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Satu kali Nabi lagi duduk-duduk bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Bapak-bapak, berapa jari-jarinya? Berapa? 10. Cacat tuh. Kan ada kaki. 20 mestinya. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi takjub lalu bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapa itu malaikat? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat air ketika hujan. Kira-kira Satpol PP, polisi setengah, bisa kira-kira catat air ketika hujan? Ada yang bisa? Ada insinyur di sini hebat dalam matematika, ada yang bisa catat air ketika hujan? Kenapa tidak bisa? Karena jumlahnya banyak betul. Malaikat ini Allah beri tugas catat air hujan. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat ini, wahai malaikat, apa kau mampu mencatat air ketika hujan? Iya, aku catat yang jatuh di gunung, aku catat yang jatuh di daratan, aku catat semua yang jatuh di lautan, semua aku catat, tak setetes pun yang tidak aku catat. Makanya Allah kasih saya 1 juta jari-jari. Nih saya lagi sibuk mencatat. Lalu malaikat ini berkata, wahai Muhammad, ketahuilah, ada amalan yang tidak mampu aku catat jumlah pahalanya. Kapan? Ketika umatmu berkumpul di Masjid Baitur Rahman Banda Aceh, masjid kebanggaan masyarakat Banda Aceh. Mereka memperingati tahun baru Hijriah, lalu mereka bersama-sama bersalawat kepadamu. Aku tidak mampu mencatat betapa banyaknya pahala yang mereka dapatkan malam itu. Subhanallah. Maka kalau kumpul begini jangan ragu-ragu Pak, selawat. Kenapa? Ketika kita umat Islam kumpul seperti ini, rame-rame bersalawat, malaikat tidak mampu mencatat betapa banyaknya pahala orang yang bersalawat pada malam itu. Yuk kita salawat. Siap? Siap? Tapi kita dengar dulu mana lebih kencang suaranya ibu-ibu orang Aceh daripada suaranya bapak-bapak. Bisa? Nah, bapak diam, kita dengar dulu ibu-ibu ya. Ayo Bu, salawat bareng-bareng Bu. Yuk. Salatullah ala toha, salatullah salamullah. Masya Allah. Ini bukan keras Pak, ini namanya syahdu. Suara begini yang kasih nafsu laki-laki. Makanya cewek kalau kau ditelepon laki-laki jangan buat syahdu suaramu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cowokmu tidak nafsu? Lagi di mana Dek? Di rumah aja Kak. Lagi ngapain? Baring-baring. Bagaimana cowokmu tidak nafsu? Coba kalau ditelepon kasih tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ngapain? Baring-baring. Apa kenapa tanya-tanya? 2 hari tidak diteleponnya kau. Waalaikumsalam. Ibu diam, kita dengar ini bapak-bapak. Kita dengar ya. Pak, jangan mempermalukan laki-laki. Ayo, yuk. Ibu diam, kita dengar nih bapak-bapak nih. Salatullah ala toha, salatullah ala yasin habib. Masya Allah, kentara keturunannya Cuk Nyadin.
Diam ya, kita dengar ini bapak-bapak yang ambil gas. Kita dengar ini kerdas suaranya ini. Ayo Pak, jangan mempermalukan panggung Pak. Yuk. Sholat, I love it. Ayo rame-rame, yuk. Sholatullah, salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah ala yasin habibillah. Masya Allah. Terima kasih Bapak Gubernur beserta seluruh jajarannya yang saya muliakan, teristimewa alim ulama, terkhusus Wali Nangro yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf beribu ampun, saya tidak bisa menyebut nama Bapak satu demi satu, di samping karena saya takut salah menyebutnya, juga karena keterbatasan waktu yang kita miliki. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, ketika Islam belum disebarkan, belum turun ke Mekah, orang di Mekah waktu itu Tuhannya ada 4: Latta, Manat, Uzza, Hubal. Dan hebatnya mereka membuat Tuhan berdasarkan status ekonomi. Mereka yang sangat kaya, Tuhannya dia bentuk seperti manusia, ada kepalanya, ada tangannya, ada badannya, ada kakinya. Benda yang dibikin satnya terbuat dari emas, yang paling kaya. Yang agak kaya terbuat dari tembaga. Yang miskin dari kayu. Yang paling miskin tepung terigu. Dia bikin kepalanya, dia bikin kakinya, dia bikin badannya, dia bikin kakinya. Ini orang miskin. Selesai dia sembah, lapar dia punya. Dia lihat-lihati Tuhannya. Lalu dia bilang, Tuhan, maafkan saya. Saya sudah sembah kau. Sekarang saya lapar. Pengertian dong. Diambil tangannya Tuhannya, dia makan tangan Tuhannya. Dia makan kaki Tuhannya, dia makan badan Tuhannya. Belum juga kenyang, kepalanya pun dia makan. Sekejam-kejamnya bangsa Indonesia zaman dulu, belum ada yang pernah kita dengar dia makan Tuhannya. Tapi Arab jahiliyah dulu Tuhannya dia makan. Dan zaman jahiliyah ibu-ibu, nih ibu-ibu, apa fungsinya wanita zaman itu? 3 saja: dapur, kasur, sumur. Sumur, dapur, kasur. Kasur, sumur, dapur. Takdirnya apa? Dilahirkan hanya untuk melahirkan. Wanita zaman itu tidak ada nilainya. Bahkan wanita zaman itu boleh dipertukar-belikan. Bahkan bisa menjadi barang judian. Contoh, judi suaminya. Kalau kau kalah saya pakai istriku 3 hari. Tuh perempuan zaman dulu sebelum turunnya Islam. Bersyukur Islam hadir, maka sekarang perempuan ada yang menjadi anggota DPR, ada yang menjadi gubernur, ada yang menjadi wali kota. Itu karena jasanya umat Islam mengangkat derajatnya perempuan. Cuma sekarang banyak juga perempuan yang melecehkan dirinya sendiri dengan ikut apa itu saya lihat di televisi, apa yang ikut berkelahi, apa itu yang ada saya lihat di televisi, tinju. Saya bisa bayangkan bagaimana nasibnya suaminya ini. Kalau disuruh memasak tidak mau, dilipat suaminya Pak. Turun Islam, akhirnya ketika usia Rasulullah 40 tahun turun Al-Quran. Rasulullah gelisah melihat masyarakat Makkah waktu itu. Kenapa ini sekampungku? Kenapa ini saudara-saudaraku? Kenapa ini orang-orang Makkah menyembah selain Allah? Akhirnya beliau melakukan perenungan di Gua Hira. Lalu pada saat itu 17 Ramadan yang kita kenal dengan peringatan Nuzulul Quran, turun Jibril
dia peluk Nabi. Iqra, baca. Saya tidak tahu baca. Iqra, baca. Saya tidak tahu membaca. Dipeluk lagi sampai Nabi sesak nafas. Akhirnya Nabi mengikuti. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Turun. Nabi setelah melakukan perenungan di Gua Hira, turun ke rumah beliau, menggigil, dingin. Dia datang kepada istrinya, lalu berkata kepada Khadijah, wahai istriku sayang, saya dingin menggigil, tolong selimuti saya. Bapak-bapak yang ada di sini, kalau misalnya bapak menghilang 3 hari 3 malam, tidak ada kabar, pulang rumah menggigil, sampaikan ke istri, bu, saya menggigil, tolong selimuti saya. Kira-kira apa jawaban istri bapak? Apa langsung diselimuti? Tidak, diinterogasinya dulu kita, pak. Dari mana kau, mana handphonemu, pulang-pulang menggigil? Khadijah tidak. Berarti perempuan-perempuan malam ini, jika kalian mau hijrah, kalian mau memperingati tahun baru Hijriah, jadilah istri seperti istrinya Rasulullah ketika diperintah suaminya tidak banyak nanya. Oh, kenapa bilang wah susahnya? Ini perempuan sekarang banyak dia jadikan suaminya tahanan kota. Baru 1 jam keluar, di mana kau pak? Saya di kantor. Bohong. Saya di kantor. Bohong. Coba kirim fotomu. Nih. Ada bapak-bapak di sini takut sama istrinya? Ada. Berhenti kau jadi laki-laki. Masa takut sama istri? Jadi Ustaz tidak takut sama istri. Ngapain saya mau takut sama istri? Cuma istriku lebih berani dari saya.